Di antaranya yaitu hal yang terkait dengan dibolehkannya tidak berpuasa untuk orang yang musafir. Dan di zaman kita bahkan sudah mulai ada pergerakan masyarakat dari menjelang Ramadan di kampung mereka, dan juga nanti lebih banyak lagi pergerakan masyarakat kaum muslimin muslimat di akhir Ramadan dalam rangka Idul Fitri, dan itu adalah aktivitas safar atau perjalanan jauh. Untuk para musafir yang telah memenuhi syaratnya, boleh dia tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan ketika masih dalam status musafir, dengan diantara syaratnya adalah bahwa safarnya, perjalanannya itu perjalanan yang disebut dengan safar qasar, yaitu safar yang menempuh perjalanan 2 marhalah, dan 2 marhalah itu di kisaran 83/3 kilo. Ada yang mengatakan 84, ada yang bilang 90, dan seterusnya. Jika sudah mencapai 2 marhalah, maka dibolehkan orang ini tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan karena dia bermusafir. Apakah dengan safarnya itu dikhawatirkan bakalan menimbulkan sesuatu yang madarat ataukah tidak? Sama aja, boleh dia tidak berpuasa. Ya, apakah enggak seperti di zaman kita, orang perjalanan jauh bukan cuma 2 marhalah, bahkan puluhan marhalah dengan alat transportasi yang ada, maka sisi keamanannya lebih kuat daripada sisi madaratnya dengan pesawat terbang atau dengan kapal laut dan lain-lain. Maka ulama kita mengatakan enggak ada bedanya apakah ada madarat yang akan menimpanya di pertengahan jalan ketika dia musafir dalam keadaan puasa ataukah enggak ada madarat. Dua-duanya sama, dibolehkan untuk musafir ini untuk tidak berpuasa. Tapi lebih afdal, untuk bicara afdalnya, lebih afdal dia menjalankan puasanya dalam keadaan musafir itu kalau tidak dikhawatirkan terjadinya madarat, ya, madarat yang menimpa jasadnya, menimpa kesehatannya. Tapi kalau dia takut, dia khawatir ada timbulnya madarat, adanya timbulnya darar dan satu hal yang membahayakan dirinya, maka lebih afdal dia berpuasa. Dia berbuka, dia tidak berpuasa. Bahkan di saat itu makruh dia melakukan puasa. Kalau dikhawatirkan adanya darar, adanya bahaya kalau dia berpuasa ketika musafir, afdalnya dia tidak berpuasa dalam keadaan musafir itu. Bahkan kalau dia berpuasa juga hukumnya makruh. Tapi kalau tidak ada yang dikhawatirkan, maka lebih afdal dia jalankan puasanya. Disyaratkan juga boleh dia nggak berpuasa dengan niat tarakhus. Niat tarakhus artinya dihadirkan bahwasanya syariat membolehkan dia tidak berpuasa saat ini karena dia sedang musafir. Kalau tidak ada niat sama sekali, tapi kemudian tidak ada bayangan itu dan dia tidak menghadirkan kebolehan itu, lalu dia tidak berpuasa sama sekali, maka diharamkan kata ulama. Jadi ketika dia musafir, kalau dia nggak mau berpuasa karena sedang musafir, dia haruskan bahwa dia itu sedang tidak berpuasa karena dibolehkan oleh syariat. Dihadirkan pengetahuan itu dan maklumat itu. Lalu
yang dibolehkan tidak berpuasa ketika musafir kalau bermusafirnya itu sudah dijalankan, dilakukan sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar dia sudah status musafir, sehingga di hari itu dia boleh nggak berpuasa. Adapun kalau di hari itu dia sudah berpuasa, lalu kemudian di pertengahan hari dia musafir, maka hari itu harus disempurnakan sampai maghrib, nggak boleh dibatalin. Misalnya orang pulang kampung nanti ini di penghujung Ramadan, pulang kampung naik apa nih, naik kereta dari Gambir di Jakarta ini, atau dari Senen menuju ke kampungnya di Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya. Kemudian keretanya jam berapa berangkat? Keretanya berangkat jam 8 pagi. Itu kan berarti bahwa dia di pagi hari itu belum musafir. Di pagi itu, di terbit fajar hari itu, dia masih dalam keadaan mukim, karena masih di dalam kampungnya, di negerinya, di Jakarta. Kapan musafirnya? Ntar jam 8 ketika sudah bergerak kereta itu dan meninggalkan perbatasan kota Jakarta, baru disebut musafir. Maka hari H itu nggak boleh dibatalin puasanya, ya harus lengkapi puasanya sampai maghrib di hari itu. Kalau perjalanannya terlalu jauh sehingga harus memakan waktu 3 hari misalnya, ya sebagian kampung yang jauh bisa ditempuh 2-3 hari. Misalnya ada orang dari Jakarta mau ke Irian Jaya, di pelosok Irian, bisa 3 hari, bisa 4 hari itu. Pindah dari pesawat ke pesawat, kemudian ke kapal laut, kemudian ke kapal yang lebih kecil, kemudian naik lagi angkutan apa, itu bisa 3 hari, bisa 4 hari sampai kampungnya. Nah, itu di hari pertama ketika dia mulai perjalanannya di pagi hari, nggak boleh batalin puasanya, karena perjalanannya dimulai setelah fajar. Tapi karena jarak yang ditempuh memakan waktu 3-4 hari, hari keduanya baru boleh dia tidak berpuasa. Karena di hari kedua dia sudah berstatus musafir, sehingga dia boleh tidak berpuasa. Di hari pertama belum boleh dibatalkan puasanya karena di hari pertama dia masih mukim. Kenapa? Karena memulai perjalanannya setelah fajar, setelah terbit fajar shadiq atau adzan subuh. Ini yang perlu diperhatikan. Cuma kalau misalnya dia di hari itu mulai perjalanannya di pagi hari jam 8 misalnya, lalu keletihan, dia tahu oh ini hari saya nggak boleh batalin puasa nih karena musafirnya saya, safarnya saya ini dimulai setelah fajar, setelah subuh. Berarti hari ini saya nggak boleh batalin. Tiba-tiba kemudian di perjalanan di hari itu dia mengalami masyaqqah, satu hal yang menyulitkan, yang sulit untuk ditanggung oleh dirinya. Misalnya dia muntah-muntah, sehingga sulit untuk melanjutkan puasanya di hari itu. Maka bolehlah dia berpuasa karena sebab tersebut. Karena ada satu masyaqqah, satu kesulitan yang sulit, yang berat untuk ditanggung, dipikul di perjalanan tersebut, sehingga dia harus membatalkan puasanya, maka boleh dibatalkan puasa di hari itu karena sebab tersebut. Tapi kalau perjalanannya lancar-lancar aja, maka nggak boleh dibatalin di hari perjalanan yang dimulai di pagi hari itu. Ya, ini kecuali kalau kita mulai perjalanan dari sebelum subuh. Dari itu, kalau kita naik pesawat ke tempat yang jauh, orang Jakarta mau pulang ke Sumatera naik pesawat, ya, di bulan Ramadan pulang kampung, pesawatnya jam berapa nih? Pesawatnya jam 8.
jam 7. Nah, itu kan berarti perjalanannya dimulai setelah subuh. Nah, bagaimana biar bisa tidak berpuasa di hari itu? Maka kata ulama kita, mulailah keluarlah dari kampungmu, dari negerimu, dari kampung kau tinggal. Ya, kalau kita Jakarta ini, tinggalkan Jakarta dari sebelum subuh. Artinya pergi ke bandara sana, Bandara Soekarno-Hatta itu kan di luar Jakarta. Itu masuk Provinsi Banten. Ya. Dan ketika kita ke bandara itu berarti kita sudah keluar kota. Ya, pergilah ke bandara sebelum subuh. Lalu tunggu di sana waktu check-in, lalu boarding nanti di waktunya, itu jam 8 atau boardingnya biasanya 1 atau setengah, check-innya 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya, boardingnya setengah jam sebelumnya. Yang penting kita sudah di luar kota, sudah di bandara sebelum subuh, berangkat jam setengah 4 pagi misalnya, sampai sana jam 4 sahur di sana. Ya, banyak tempat makan yang bisa kita datangi untuk sahur, asalkan duitnya ada aja. Ya. Kadang kadang gratisin ente di sana. Yang penting sudah keluar kota, sudah keluar Jakarta, sudah di bandara sebelum subuh, itu sudah disebut musafir. Berarti hari itu boleh saya enggak berpuasa. Karena sudah terbit matahari di hari itu, saya sudah musafir. Sehingga hari itu saya boleh enggak berpuasa. Begitu. Tapi yang nggak bisa diakalin itu kalau kita naik keretanya di Gambir di Senen. Kalau kita mau keluar kota ke Jawa Timur misalnya, naik kereta di Gambir di Senen. Gambir di Senen di dalam Jakarta apa luar Jakarta? Di dalam Jakarta. Nggak bisa diakalin kalau bandara di luar Jakarta, maka bisa kita akalin dengan cara tadi. Jadi intinya poinnya, kalau sebelum subuh belum musafirnya setelah subuh, berarti perjalanan hari itu wajib dijalankan puasanya penuh sampai maghrib. Kalau perjalanan sampai 2 hari, hari keduanya baru boleh nggak berpuasa. Tapi kalau sudah dimulai musafirnya dan dia sudah status musafir sebelum subuh sudah status musafir, sudah meninggalkan kotanya, sudah melewati batas kotanya itu, maka boleh di hari itu dia tidak berpuasa karena sudah musafir sebelum subuh.